Selamat pagi, perkenalkan saya Olivia Stefani, NRP 601623104, dengan dosen pembimbing Profesor Lalu Muhammad Jailani STMSC PhD. Saya akan mempresentasikan hasil laporan tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Prediksi Hasil Panen Jagung berbasis citra satelit menggunakan model indeks vegetasi dan klorofil daun dengan studi kasus Kabupaten Tuban. Yang akan saya sampaikan pada saat ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk pertama, pendahuluan. Prediksi hasil panen yang akurat pada suatu komoditas penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas strategis Indonesia adalah komoditas jagung. Pemantauan perkembangan jagung penting dilakukan demi produktivitas tanaman jagung yang maksimal. Namun, proses pemantauan perkembangan komoditas jagung di Indonesia masih konvensional, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, teknologi penginderaan jauh merupakan teknologi yang cepat dan efisien dalam proses pemantauan perkembangan dan produktivitas tanaman jagung. Berikut ini rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perubahan fase jagung Kabupaten Tuban. Yang kedua, bagaimana sebaran varietas jagung di Kabupaten Tuban. Yang ketiga, bagaimana model prediksi hasil panen jagung di Kabupaten Tuban. Dan yang terakhir, bagaimana model prediksi hasil panen jagung terbaik berdasarkan MSE dan korelasinya. Berikut ini merupakan batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terletak pada koordinat sekian seperti yang ditampilkan pada layar, meliputi keseluruhan Desa Jadi ke sebagian Desa Kapu, Tahulu, Tegalrejo, Jetak, Waleran, Gesikan, Betiharjo, Plunggan Kulon, dan Bulu. Yang kedua, varietas jagung yang diteliti adalah varietas NK6172 atau Perkasa, NK212 atau Wiro Sableng, dan NK7328 atau Sumo. 3. Data yang digunakan adalah citra satelit modis MCD 43A4 untuk proses fenologi dan citra satelit Sentinel-2 level 2A untuk proses support vector machine atau SVM, linear spectral mixing atau LSU, dan pembentukan model prediksi panen. Kedua citra satelit ini diperoleh melalui platform Google Earth Engine. Yang keempat, sampel daun jagung yang digunakan sebagai validasi berada pada fase generatif akhir. Dan yang terakhir, data hasil panen jagung berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani setelah dilakukan panen pada bulan Maret tahun 2024. Yang selanjutnya merupakan metodologi. Berikut ini lokasi penelitian yang dilakukan, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan total luas lokasi penelitian yaitu 4.169,05 hektar. Berikut ini merupakan data yang digunakan. Yang pertama, citra satelit Sentinel-2 level 2A dengan waktu perekaman citra sesuai dengan fase generatif akhir tanaman jagung di lokasi penelitian. Yang kedua, citra satelit modis MCD 43A4 modis Terra Aqua Nadir BRDF dengan waktu perekaman citra mulai dari Januari 2020 hingga Desember 2023. Data N-member jagung varietas NK6172, NK212, dan NK7328 yang diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan spektrometer pada tanggal 2 hingga 6 Februari 2023 di Kabupaten Ngawi. Yang selanjutnya merupakan data klorofil tanaman jagung yang diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan spat klorofil meter setiap varietas, data geotagging lahan jagung setiap varietas yang diperoleh dari survei lapangan menggunakan GPS handheld, data citra resolusi tinggi yang diperoleh dari Google Earth Pro yang digunakan untuk validasi hasil SVM dan fenologi. Selanjutnya, data lokasi lahan jagung setiap varietas yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa petani atau pemilik lahan jagung sebagai validasi hasil LSU dan perhitungan luas lahan jagung. Yang selanjutnya, data hasil panen jagung per lahan varietas NK6172 pada bulan Maret 2022 yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa petani atau pemilik lahan digunakan untuk pembuatan model prediksi hasil panen. Berikut ini merupakan alat yang digunakan. Yang pertama, perangkat keras yang terdiri dari laptop. Yang kedua, Konica Minolta Chlorophyll Meter S4 502+. Yang selanjutnya, GPS Handheld Atrex 30. Dan untuk perangkat lunak, penelitian ini menggunakan Google Earth Engine, RJ10.8 RStudio, dan Google Earth Pro. Langkah pengerjaan dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk yang pertama, pembuatan data existing lahan jagung. Di sini menggunakan data citra satelit Sentinel-2 level 2A.
Selain itu menggunakan data geotagging lahan jagung serta data citra resolusi tinggi yang diperoleh dari Google Earth Pro. Untuk data CSRT ini dilakukan interpretasi citra untuk memperoleh kelas area tambang, hutan, sungai, dan pemukiman. Untuk data geotagging di sini digunakan untuk kelas lahan jagung. Data-data titik sampel ini dibagi menjadi data training dan data validasi dengan perbandingan 70:30. Selanjutnya untuk data training dan data citra satelit Sentinel-2 dilakukan proses support vector machine, sehingga akan diperoleh hasil klasifikasi SVM. Selanjutnya dilakukan validasi menggunakan CSRT, validasi hasil. Selain itu dilakukan validasi model menggunakan titik sampel yang menjadi validasi, sehingga akan diperoleh confusion matrix. Selanjutnya, apabila Cohen's kappa bernilai lebih dari 80%, maka hasil klasifikasi SVM dapat diterima dan dilakukan pemisahan lahan jagung. Selanjutnya dilakukan raster to vector lahan jagung sehingga akan diperoleh data vektor existing lahan jagung. Selanjutnya, untuk proses pemodelan fenologi, di sini menggunakan data citra satelit MODIS MCD 43A4 tahun 2020 hingga 2023, serta data geotagging lahan jagung yang terdiri dari 6 data validasi dan 6 data training. 6 data training ini digunakan untuk memperoleh nilai indeks spektral NDVI dan NDWI, sehingga akan dibuat data deret waktu. Selanjutnya akan dibuat ambang batas setiap fase sehingga akan diperoleh fenologi tanaman jagung. Selanjutnya akan dilakukan validasi hasil menggunakan 6 titik validasi dari hasil data geotagging. Selanjutnya untuk data citra satelit resolusi tinggi dilakukan validasi sehingga apabila telah sesuai maka akan diperoleh kalender tanam. Selanjutnya, pembuatan ambang batas fase generatif akhir. Di sini menggunakan data citra satelit Sentinel-2 level 2A. Selain itu, untuk data hasil fenologi akan dicari tanggal fase generatif akhir, sehingga akan dapat dilakukan filtering. Kemudian akan dilakukan clip menggunakan data existing lahan jagung. Selanjutnya dapat dihitung indeks spektral NDVI dan NDWI, kemudian dihitung rata-rata NDVI dan NDWI sehingga akan diperoleh ambang batas NDVI dan NDWI fase generatif akhir. Selanjutnya, untuk proses pembuatan data citra satelit Sentinel-2 fase generatif akhir resolusi 10 meter. Di sini diakibatkan karena satelit Sentinel-2 ini memiliki resolusi spasial yang berbeda-beda, di mana harus dilakukan resample pada kanal 1, kanal 5, kanal 6, kanal 7, dan kanal 8A. Sehingga setelah proses resample ini berhasil, maka akan diperoleh kanal 1 hingga kanal 8A yang memiliki resolusi 10 meter. Selanjutnya akan dilakukan clip dan perhitungan indeks spektral NDVI dan NDWI. Selanjutnya dilakukan masking menggunakan ambang batas fase generatif akhir, sehingga data citra satelit Sentinel-2 fase generatif akhir resolusi 10 meter siap dapat digunakan untuk proses linear spectral unmixing. Proses ini menggunakan data N-member fase generatif akhir NK6172, NK212, dan NK7328 dihitung nilai rata-rata sesuai dengan panjang gelombang dari setiap kanal Sentinel-2 dari kanal 1 hingga kanal 8A digunakan untuk proses algoritma linear spectral unmixing menggunakan data citra satelit Sentinel-2 yang telah dilakukan resample sehingga akan diperoleh citra fraksi N-member per varietas. Selanjutnya untuk proses selanjutnya, untuk pemilihan fraksi dominan dipilih ambang batas 0,33 di sini karena menggunakan 3 varietas. Karena menggunakan fully constrained linear spectral unmixing atau FCLSU di sini dapat didefinisikan bahwa jumlah fraksi dari setiap varietas pada setiap piksel yaitu 1 dan harus lebih dari 0, maka nilai ambang batas 0,33 ini dapat digunakan. Apabila telah dilakukan filter ambang batas sesuai dengan
ambang batas 0,33 ini, maka akan diperoleh sebaran varietas dominan jagung dengan ketiga varietas tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan RMSE, kemudian dilakukan validasi hasil menggunakan data lokasi lahan jagung varietas NK6172, NK212, dan NK7328. Selanjutnya dapat diperoleh confusion matrix. Apabila nilai Cohen's kappa bernilai lebih dari 60%, maka akan diperoleh data vektor existing lahan jagung per varietas. Selanjutnya untuk pembuatan model prediksi hasil panen di sini menggunakan data citra satelit Sentinel-2 level 2A tanggal 8 Maret 2022. Selanjutnya dilakukan klip menggunakan data vektor setiap varietas, kemudian dihitung FI2 dan GCVI, kemudian dilakukan ekstrak value sesuai dengan data lokasi lahan jagung varietas NK6172, selanjutnya dihitung rata-rata sehingga akan diperoleh rata-rata FI2, rata-rata GCVI, dan rata-rata klorofil. Nilai rata-rata ini dapat dilakukan regresi linear dengan data hasil panen jagung perlahan varietas NK6172, varietas 6, bulan Maret 2022. Selanjutnya dapat diperoleh 3 model, yaitu model pertama, kedua, dan ketiga, sehingga dapat dihitung hasil prediksi panen. Selanjutnya akan dihitung MSE menggunakan perhitungan LOCV, sehingga dapat dilanjutkan dengan perhitungan korelasi persen dan koefisien determinasi. Dari hasil MSE LOCV, korelasi persen dan koefisien determinasi ini maka akan dihitung dapat diperoleh model prediksi panen terbaik. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan untuk sebaran titik sampel SVM pada setiap kelas, yaitu hutan, pemukiman, lahan jagung, sungai, dan area tambang. Di sini menggunakan perbandingan 70:30 dengan sebaran sebagai berikut, sehingga akan diperoleh luas setiap lahan, yaitu sebagai berikut, seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya dilakukan validasi SVM terdiri dari validasi hasil seperti gambar pada sebelah kiri dan validasi model, yaitu ditunjukkan pada tabel confusion matrix, sehingga diperoleh overall akurasi 89,29% dan kappa akurasi 86,42%. Nilai kappa akurasi yang lebih dari 80% ini maka dapat digunakan sebagai existing lahan jagung seperti pada gambar. Selanjutnya untuk proses fenologi di sini menggunakan 6 titik sampel seperti pada gambar. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan spektral NDVI dan NDWI, di mana untuk gambar atas, grafik atas merupakan NDVI dan grafik bawah negatif merupakan NDWI. Gambar atas merupakan grafik setiap sampel dan grafik di bawah merupakan nilai rata-rata dari setiap sampel. Dari grafik tersebut, maka dapat dihitung nilai ambang batas dari setiap fase, yaitu fase vegetatif awal, fase vegetatif akhir, fase generatif awal, dan fase generatif akhir sebagai berikut. Dari nilai ambang batas tersebut dapat diperoleh kalender tanam, yaitu sebagai berikut. Dari kalender tanam ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 2 kali musim tanam. Musim tanam pertama dimulai dari bulan Februari dan akan dipanen pada bulan Juni. Selanjutnya, di antara kedua musim tanam terdapat masa bera, di mana masa bera ini bersamaan dengan musim kemarau. Masa bera ini merupakan masa di mana tidak terdapat tanaman jagung, petani tidak menanam jagung karena untuk mengembalikan nutrisi dan zat hara pada kandungan tanah. Selanjutnya memasuki musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober, akan dilakukan musim tanam kedua dan akan dipanen pada bulan Maret. Berikut ini merupakan validasi fenologi
di lapangan, yaitu menggunakan data hasil wawancara. Hasil fenologi ini telah sesuai dengan pernyataan beberapa petani di lokasi penelitian bahwa musim tanam jagung dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober hingga November, yang akan dipanen pada bulan Maret tahun selanjutnya, dan pada musim peralihan, yaitu sekitar bulan Februari hingga Maret, yang dipanen sekitar bulan Juni. Berikut ini merupakan validasi fenologi menggunakan Google Street View. Di sini menggunakan kode V1 merupakan fase vegetatif awal, kode V2 merupakan fase vegetatif akhir, kode G1 merupakan generatif awal, dan G2 merupakan generatif akhir. Selanjutnya, untuk proses linear spectral unmixing, yang pertama pembuatan pustaka spektral. Di sini menggunakan penanda spektral varietas jagung seperti yang ditampilkan pada layar, sehingga akan diperoleh pustaka spektral seperti berikut dari kanal 1 hingga kanal 8A. Selanjutnya dihitung ambang batas fase generatif akhir Sentinel-2. Di sini karena terdapat perbedaan waktu tanam yang dilakukan oleh para petani, sehingga harus dilakukan pemisahan lahan tanaman jagung generatif akhir dan non-generatif akhir. Untuk pemilihan citra satelit ini menggunakan ketujuh tanggal yang ditampilkan pada sebelah kanan. Di sini berdasarkan citra satelit terbaik dan berada pada fase generatif akhir. Dari ketujuh tanggal tersebut maka diperoleh NDVI 0,5 dan NDWI minus 0,46. Sehingga menggunakan LSU, algoritma LSU, maka akan diperoleh peta fraksi NK6172 seperti berikut, dan selanjutnya NK7328 seperti berikut, dan NK212 seperti berikut. Untuk nilai fraksi semakin tinggi, berarti nilai kandungan keberadaan objek fraksi varietas tersebut merupakan tertinggi di antara yang lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya dihitung varietas dominan, di mana nilai ambang batas yang digunakan untuk membedakan keberadaan varietas dominan pada citra fraksi ini yaitu 0,33. Namun apabila terdapat dua fraksi yang bernilai lebih dari 0,33, maka fraksi yang bernilai lebih besar dianggap sebagai fraksi dominan. Nilai tersebut digunakan dengan anggapan bahwa total fraksi di dalam satu piksel yang terdiri dari 3 varietas yaitu bernilai 1 karena menggunakan fully constrained LSU. Sehingga apabila nilai fraksi lebih dari 0,33 maka merupakan fraksi tertinggi dan merupakan fraksi tertinggi, maka dianggap sebagai fraksi dominan. Sehingga hasil varietas dominan yaitu ditampilkan pada tabel berikut dengan persentase sebagai berikut. Dengan menggunakan data lokasi, sebaran lokasi validasi setiap varietas dapat diperoleh confusion matrix sebagai berikut. Diperoleh overall akurasi 80% dan kappa akurasi 70%. Karena nilai kappa akurasi lebih dari 60%, maka dapat digunakan. Berikut ini merupakan RMSE dari LSU, dan berikut ini histogram RMSE diperoleh rata-rata 0,045. Berikut ini validasi lapangan LSU dari setiap varietas. Untuk pembuatan model prediksi panen, di sini menggunakan sebaran sampel area seperti berikut. Di sini menggunakan sampel NK6172 atau perkasa yang berjumlah 10 sampel lahan. Dengan luas sebagai berikut dan hasil panen sebagai berikut. Dari menggunakan metode regresi linear, maka dapat diperoleh model 1 yaitu Y sama dengan 0,758 7583X plus
4829 dengan koefisien determinasi 93,04. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat dengan grafik ke atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif atau Fi2 semakin besar maka hasil panen akan semakin tinggi. Selanjutnya untuk model yang kedua yaitu GCVI diperoleh Y sama dengan 0,1158X plus 0,5094 dengan nilai koefisien determinasi 81,48 di mana apabila GCVI semakin besar maka hasil panen per luas lahan akan semakin tinggi dan nilai R-square ini menunjukkan bahwa hubungan kuat. Yang ketiga yaitu klorofil diperoleh Y sama dengan minus 0,0171X plus 1,3284 dengan nilai koefisien determinasi atau R-square 75,82 di mana menunjukkan hubungan yang sedang dan grafik menurun menunjukkan apabila nilai klorofil atau nilai spot semakin besar, maka hasil panen per luas lahan akan semakin menurun. Perlu diperhatikan bahwa nilai klorofil ini diperoleh dari perhitungan spot pada saat fase tanaman jagung, yaitu fase generatif akhir. Selanjutnya untuk hasil leaf one out cross validation atau LOCV setiap model diperoleh seperti berikut. Diperoleh MSE untuk model pertama 0,0005 dan yang kedua 0,0013 dan yang ketiga 0,0021. Dari ketiga model prediksi tersebut dapat dianalisis bahwa model yang paling akurat dalam prediksi hasil panen perluasan adalah model pertama yang menggunakan Fi2. Perhitungan Fi2 lebih konsisten karena Fi2 tidak tergantung pada kondisi fisik daun, namun tergantung dengan karakteristik keseluruhan kanopi tanaman jagung beserta kerapatannya. Untuk model ketiga atau model yang menggunakan parameter klorofil menghasilkan kinerja model terburuk. Hal ini dapat disebabkan karena penelitian dilakukan ketika tanaman jagung berada pada fase generatif akhir, di mana pada fase ini daun tanaman jagung mengalami pengenuaan yang dikenal dengan senesens. Selama senesens, daun mengalami degradasi klorofil yang signifikan. Hal ini terjadi karena klorofil dan protein terkaitnya mulai diurai dan dimobilisasi ke jaringan yang memerlukan nutrisi seperti bagian buah. Selama penuaan, kloroplas dalam sel daun juga mengalami degradasi sehingga semakin mengurangi efisiensi fotosintesis dan kandungan klorofil secara keseluruhan. Selain itu, pada fase generatif akhir, daun lebih rentan terhadap penyakit. Faktor-faktor ini menyebabkan pengukuran klorofil menggunakan spot tidak konsisten. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa perubahan fase jagung di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh pola musim hujan di Kabupaten Tuban. Musim tanam di Kabupaten Tuban dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, di mana musim tanam pertama dimulai pada bulan Februari hingga Maret. Pada masa ini, para petani menanam benih jagung bersamaan dengan tanaman jagung yang telah ditanam sebelumnya, berada pada akhir fase generatif akhir atau pada masa hampir panen. Oleh karena itu, pada pertengahan bulan Maret, tanaman jagung telah mengalami fase generatif akhir hingga pada pertengahan bulan April. Selanjutnya, tanaman jagung mengalami fase generatif awal hingga pertengahan bulan Mei. Kemudian pada pertengahan bulan Mei, tanaman jagung memasuki fase generatif akhir hingga dipanen pada bulan Juni. Selanjutnya untuk musim tanam kedua dimulai pada bulan Oktober hingga November, sehingga pada bulan Oktober hingga November tanaman jagung mengalami fase vegetatif awal. Selanjutnya tanaman jagung mengalami fase vegetatif akhir hingga akhir bulan Desember. Memasuki bulan Januari pada tahun selanjutnya, tanaman jagung mengalami fase generatif awal. Selanjutnya tanaman jagung mengalami fase generatif akhir pada bulan Februari hingga pertengahan bulan Maret. Yang kedua, varietas jagung terbanyak di Kabupaten Tuban pada bulan Februari hingga Maret adalah
varietas NK6172 atau perkasa yaitu 80,97%. Varietas jagung terbanyak kedua yaitu NK7328 atau Sumo yaitu 15,15%. Varietas jagung paling sedikit yaitu NK212 atau Wiro Sableng yaitu 3,48%. Yang ketiga, model prediksi hasil panen jagung di Kabupaten Tuban diperoleh 3 model, yaitu sebagai berikut. Dan yang terakhir, berdasarkan MSE dan koefisien korelasi diperoleh model terbaik pertama, yaitu model pertama atau menggunakan FI2 dengan MSE 0,0005 dengan koefisien korelasi 0,96. Model terbaik kedua yaitu model 2 atau GCVI dengan MSE 0,0013 dan koefisien korelasi 0,9. Dan model terbaik ketiga yaitu model 3 atau model menggunakan klorofil dengan MSE 0,0021 dan koefisien korelasi 0,89. Berikut ini saran yang lebih baik digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, menambah N-member pada varietas jagung lainnya. Yang kedua, sebaiknya memilih lokasi penelitian yang terdapat data hasil panen resmi dari instansi daerah setempat agar hasil lebih akurat. Dan yang selanjutnya, pengambilan data klorofil, data citra dilakukan pada fase vegetatif akhir atau generatif awal agar ada waktu untuk intervensi melalui pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. Dan yang terakhir, pengambilan data klorofil dan data citra dilakukan pada periode tanam pertama, yaitu pada bulan April hingga Mei, agar citra satelit tidak tertutup awan akibat musim hujan yang tinggi. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.